Cerita berlanjut setelah si Hao memenangkan 800 pertandingan berturut-turut dan mengalahkan Ning Chuan dan yang lainnya. Si Hao memasuki portal tempat penciptaan terakhir. Dia berjalan selangkah demi selangkah di sepanjang tangga langit berbintang menuju tujuan akhir. Meskipun dia menemui tembok keputusasaan menghalangi jalannya, si Hao akhirnya menghancurkannya dengan satu pukulan dan menemukan jalan yang ditinggalkan oleh makhluk abadi kuno. Setelah menyaksikan perang kuno abadi dengan matanya sendiri, si Hao berhasil datang ke istana bawah tanah pemakaman abadi, di mana peluang besar bagi kuno abadi disembunyikan. Setelah si Hao memasuki istana bawah tanah makam abadi, dia melewati peti mati abadi giok dan langsung menuju platform pengorbanan di depan, di mana dia mengambil sebuah kotak giok. Meskipun kotak giok itu sangat berat dan si Hao berjuang untuk mendapatkannya, bahkan menghadapi ujian, dia akhirnya mendapatkannya. Kalian harus tahu bahwa kotak giok ini berisi peluang terkuat dari leluhur abadi, yaitu kitab suci kuno Raja Abadi. Namun si Hao tidak dapat membukanya untuk saat ini dan perlu terus bekerja keras untuk meningkatkan kultivasinya. Mungkin karena era terakhir, setelah si Hao memasuki tempat penciptaan terakhir, portal perwujudan tidak tertutup. Hal ini juga membuat Raja 10 Mahkota, dewa yang dibuang, Ning Chuan, Xin Yi, Zhang Guoyang, bahkan Chou Yousheng, kelinci Tian Yin Yutu, dan yang lainnya. Tidak disangka mereka semua memenuhi syarat untuk masuk, terutama Chou Yousheng dan kelinci Tian Yin Yutu yang jadi penonton. Meski mereka tidak secepat si Hao, mereka akhirnya sampai di istana bawah tanah pemakaman abadi. Peti mati giok abadi di istana bawah tanah pemakaman abadi sangat berharga, karena peti mati abadi berisi warisan yang ditinggalkan oleh para dewa kuno. Ketika makhluk abadi yang dibuang masuk, dia segera merasakan peti mati abadi yang paling cocok melalui garis keturunannya. Kemudian peti mati abadi itu terbuka atas inisiatifnya sendiri, memungkinkan makhluk abadi yang dibuang itu dengan mudah mewarisi warisan abadi kuno. Selain itu, Raja 10 Mahkota, Ning Chuan, Xin Yi, Chou Yousheng, Zhang Guoyang, dan yang lainnya juga menemukan peti mati abadi yang sesuai dengan kecocokan mereka, dan juga memperoleh warisan kuno keabadian. Kenyataannya, ketika turnamen arena kuno abadi dimulai, banyak celah ruang telah muncul di alam rahasia kuno abadi yang juga memungkinkan dunia luar, yaitu para pemimpin utama negara 3000 provinsi atau negara untuk melihat peluang dan merampasnya. Bisa dikatakan merampok. Jadi para pemimpin besar bergabung untuk merobek celah ruang di kehampaan. Setelah itu mereka mengirimkan sejumlah dewa surgawi yang kuat untuk menerobos keabadian kuno dan bersaing untuk mendapatkan kesempatan keabadian kuno di era terakhir. Bagaimanapun juga, meskipun si Hao, Ning Chuan, dan yang lainnya sangat menakjubkan, mereka masih belum mampu bersaing dengan para dewa surgawi. Pada saat ini, 6 dewa surgawi tingkat tinggi berwajah baru yang masing-masing berpenampilan cantik dan tampan telah dikirim. Sekilas mereka terlihat seperti orang-orang berstatus tinggi, dan mereka adalah gelombang dewa pertama yang dikirim oleh klan-klan kuno besar di 3000 provinsi dari dunia luar. 6 dewa surgawi dengan paksa menerobos ke dalam arena kuno abadi dan tiba di pintu masuk ke tanah penciptaan terakhir, bersiap untuk merampok hasil dari para jenius yang telah bekerja keras. Inilah kesempatan mereka juga untuk mendapatkan kembali keabadian kuno. 6 dewa surgawi dari dunia luar mengontrol pintu masuk dan keluar dari tempat penciptaan tertinggi.
Selain merampas peluang abadi yang diperoleh sang jenius, yang lebih penting mereka mencegah dan bertujuan untuk membunuh si Hao. Karena si Hao membunuh semua orang di alam rahasia kuno abadi, tetapi dia juga memiliki kebencian abadi terhadap semua klan besar kuno 3000 provinsi. Orang aneh kuno di bawah komandonya sebelumnya tidak sebaik si Hao dan berakhir dibantai. Tetapi para dewa ini bergabung dan cukup untuk membunuh si Hao. Meski demikian, si Hao juga tidak mau kalah dan tidak gentar sedikit pun di hadapan mereka. Dia melepaskan armor Kaisar Guntur dan mengeluarkan pedang abadi dan mempersiapkan serangan balik yang mendominasi, dan kemudian melarikan diri dari pengepungan 6 dewa surgawi saat memiliki kesempatan. Pada episode ini, si Hao akan menjadi sorotan publik dan diincar karena dia mendapatkan peti mati batu giok yang berisikan kitab suci kuno.